Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'da. Pemirsa IHBS TV, kajian fasih IHBS TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat, terkhusus kepada anak-anak saleh dan salehah dimanapun antum berada. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah atas segala limpahan karunia dan nikmat, sehingga Allah memperkenankan kita untuk selalu taat kepadanya. Ini adalah pemberian yang tidak terhingga jamaah sekalian, yang masih Allah berikan kepada kita semua. Sebab seandainya Allah memberikan kita takdir menjadi hamba yang fasik, bisa saja jadi hamba yang lalai, Allah mampu saja jamaah sekalian. Namun dengan demikian ini berarti kita dipilih menjadi hamba yang diberikan kebaikan dunia dan di akhirat. Oleh karena itu jamaah sekalian, penting sekali kita untuk selalu menjaga kesyukuran kita kepada Allah, agar kenikmatan tersebut, ya, kenikmatan yang begitu banyak ini benar-benar bisa selalu terjaga, selalu hadir di dalam hidup kita. Kemudian salawat, salam, serta keberkahan semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian pada keluarga, istri-istri, para sahabat beliau, dan juga kepada siapa saja yang selalu meniti jalan yang mulia ini sampai hari kiamat. Dan semoga kita termasuk di antara umat Nabi yang selalu sabar meniti jalan yang mulia dan agung ini sampai ajal menjemput kita masing-masing. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan ini kita akan membahas suatu tema yang sangat penting. Sebab tema ini adalah berkenaan dengan masalah niat, salah satu syarat dari syarat-syaratnya salat. Dan menurut sebagian ulama, ya, khususnya mazhab Asy-Syafi'i, niat ini adalah termasuk rukun salat. Niat ini atau pembahasan masalah niat ini adalah berkenaan dengan masalah ikhtilafu niyatil imami wal ma'mum. Perbedaan antara niat imam dan makmum. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimah, terkhusus pada anak-anak soleh dan solihah dimanapun antum berada, semua ulama sepakat, ya, tidak ada perbedaan pendapat, ya, bahwasannya apabila niat imam dan makmum itu sama, maka salatnya sah jamaah sekalian. Baik sama-sama salat wajib, sama-sama salat sunnah, maka kedua-duanya antara imam dan makmum salatnya sah dan tidak batal. Ya, seperti halnya imam niatnya salat zuhur, makmumnya salat zuhur. Kemudian imamnya salat asar, makmumnya salat asar. Begitu juga kalau salat sunnah, imamnya niat salat Idul Fitri, kemudian makmumnya salat Idul Fitri juga. Imamnya niat salat tarawih, kemudian makmumnya juga salat tarawih. Begitu seterusnya jamaah sekalian. Maka hal ini adalah semua ulama sepakat akan sahnya salat tersebut, ya. Kemudian para ulama berbeda pendapat. Ulama umat Islam ini berbeda pendapat kalau ada perbedaan antara imam dengan makmum di dalam niat. Ya, dan pendapat yang kami pilih dalam kajian ini jamaah sekalian adalah tidak disyaratkan, ya, persamaan niat antara imam dan makmum di dalam sholat. Artinya apabila perbedaan tersebut ada, ya, imam niatnya sholat tertentu, kemudian makmumnya niat sholat yang lain, maka hal tersebut bisa tetap dikatakan sholatnya sah, sebab tidak disyaratkan persamaan niat antara imam dan makmum. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun masalah dalil, ya, dalil tentang hal ini artinya tidak menjadi syarat, ya, antara imam dengan makmum niatnya harus sama, yaitu sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan itu bisa dianggap sah kalau dengan niat. Ya, berarti menunjukkan tanpa ada niat itu tidak disebut sebagai amal. Itu adalah sebagai aktivitas sehari-hari saja dan tidak dihitung sebagai amal. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya seseorang hanya akan mendapatkan balasan atau akan dinilai tergantung dengan niat dia. Al-Imam Ibnu Hazm jamaah sekalian, ya, mensyarah hadis ini. Hadis ini jamaah sekalian benar-benar secara terang-terangan Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dengan penuh kejelasan bahwasannya setiap orang hanya dilihat dari niatnya. Oleh karena itu, ya, secara yakin kata Al-Imam Ibnu Hazm,
bahwasannya imam bisa sah memiliki niat sendiri, makmum juga bisa sah apabila memiliki niat sendiri, dan tidak ada kaitan antara niat imam dengan makmum. Ya, seperti itu jamaah sekalian. Adapun hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi fala takhtalifu alaihi." Sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti. Ya, maka kalian janganlah berselisih atau berbeda dengan imam. Nah, makna dari hadis ini jamaah sekalian, maksudnya adalah la takhtalifu alaihi fil af'alil zahirah. Ya. Maksud dari hadis ini adalah bukan berarti ya tidak boleh berbeda antara niat imam dengan makmum, tidak. Sebab maknanya jamaah sekalian, kata ulama mazhab Asy-Syafi'i yang tidak mensyaratkan hal ini, itu maknanya adalah janganlah kalian berbeda dengan imam di dalam gerakan-gerakan lahiriah. Di dalam gerakan-gerakan lahiriah. Adapun yang berkenaan dengan masalah niat, ini tidak masuk di dalam hadis Nabi ini. Karena sesuai dengan hadis Nabi yang sama. Itu Nabi bersabda, فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا. Karena setelah itu Nabi bersabda, apabila imam rukuk, maka kalian rukuklah. وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعِينَ. Ketika imam mengangkat kepalanya dari rukuk, maka kalian rukuklah. Ketika imam sujud, maka kalian sujudlah. Dan ketika imam sholat duduk, maka kalian sholatlah semua dalam keadaan duduk sama dengan imam. Jadi, ya ternyata jamaah sekalian, hadis Nabi itu ditafsirkan dengan hadis Nabi berikutnya. Maksudnya, sabda Nabi yang berikutnya. Yang berarti menunjukkan kita tidak boleh berbeda dengan imam di dalam perbuatan-perbuatan lahiriah atau gerakan-gerakan lahiriah sholat. Artinya kalau imam ruku, kita masih berdiri, nggak boleh. Imam sujud, kita masih i'tidal, itu tidak boleh jamaah sekalian. Atau kita gerakan yang lain, ini tidak boleh. Nah, seperti itu. Adapun masalah niat tidak masuk di dalam hal ini. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tentang masalah perbedaan niat antara imam dengan makmum, ini ada beberapa kondisi jamaah sekalian. Ya, ada beberapa kondisi yang memang diperbolehkan kita berbeda dengan imam, ya. Kita berbeda dengan imam. Atau makmum bisa berbeda dengan imam. Yang pertama jamaah sekalian, salatul mutanaffili khalfal muftaridi, yaitu salatnya orang yang melaksanakan salat sunnah di belakang orang yang melaksanakan salat wajib. Imamnya salat wajib, makmumnya salat sunnah. Ini sah jamaah sekalian. Ya, ini berdasarkan hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang hal ini, yaitu Nabi bersabda, "Kaifa anta idza kanat 'alaika umara'u yu'akhiruna as-salata 'an waqtiha aw yumituna as-salata 'an waqtiha." Jadi Nabi pernah bersabda kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu, bagaimana posisimu atau bagaimana sikapmu wahai Abu Dzar ketika kamu diatur, ketika kamu dipimpin oleh pemimpin-pemimpin, penguasa-penguasa yang menunda-nunda salat dari waktunya atau mematikan salat dari waktunya. Sikapmu kalau dipimpin oleh penguasa yang suka nunda-nunda salat gimana, intinya gitu. Kemudian Abu Dzar berkata, "Fama ta'murini?" Lalu apa yang kau perintahkan padaku? Jadi dia ditanya, malah nanya jamaah sekalian. Ya, kalau begitu apa perintah kau pada saya wahai Nabi? Kemudian Nabi bersabda, "Shallis salata li waqtiha." Ya, fa in adraktaha ma'ahum fasalli fa innaha laka nafilatun. Jadi jawaban Nabi jamaah sekalian, salatlah, laksanakanlah salat pada waktunya yang mukhtar. Jadi kalau ada posisi imam ya atau penguasa yang dahulu jamaah sekalian, kalau dia penguasa ya seperti khalifah, seperti dia gubernurnya gitu ya, itu dia, maka saat itu juga termasuk dia imam salat. Jadi dia juga imam salat, dia termasuk imam salat Jumat dan juga khatib Jumat. Nah, ada kondisi di mana dia senangnya nunda-nunda salat, ya, nunda-nunda salat sampai akhir dari waktu salat, waktu mukhtarnya udah nggak ada. Nabi memberitahu jamaah sekalian, laksanakanlah salat pada waktu yang mukhtar. Berarti datang waktunya langsung laksanakan salat. Ya, laksanakan salat. Kalau bisa di masjid, di masjid. Kalau bisa di rumah, di rumah. Biasanya di sini maksudnya adalah laksanakanlah salat. Di sini tidak dilihat oleh Nabi di mana. Jadi kalau sudah datang waktunya salat, ya lakukan salat. Ya. Lalu apabila kamu menjumpai salat lagi bersama dengan penguasa tersebut, maka laksanakan salat yang kedua. Contohnya terpaksa harus melakukan lagi, soalnya
Kalau semua makmumnya itu sudah melaksanakan sholat di awal waktu, sedangkan ketika dia mau sholat di akhir waktu, kok nggak ada makmumnya, dia bisa marah kejam, ya, marah kejam gitu ya. Maka kata Nabi, laksanakanlah sholat lagi. Sebab sholat yang kedua itu adalah nafilah bagi kamu, maksudnya sholat sunnah bagi kamu. Hadis ini menunjukkan bahwasannya diperbolehkan bagi imam dengan makmum berbeda niat. Imamnya di dalam hadis ini niatnya sholat wajib karena dia belum melaksanakan sholat wajib. Sedangkan makmumnya itu melaksanakan sholat sunnah sebab kewajibannya sudah gugur ketika melaksanakan sholat yang pertama. Seperti itu jamaah sekalian. Dan hadis yang lain yang menjelaskan tentang hal ini masih ada lagi, dan kita cukupkan satu dalil saja cukup bagi kita. Berarti menunjukkan bahwasannya imamnya sholat wajib, makmum sholat sunnah hukumnya sah. Nah sekarang dibalik jamaah sekalian. Sholatul muftaridi khalfal mutanafili. Ya, sholatnya orang yang melaksanakan sholat wajib di belakang yang melaksanakan sholat sunnah. Imamnya sholat sunnah, makmumnya sholat wajib. Ini juga sah jamaah sekalian. Ini berdasarkan hadis lagi riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ya, bahwasannya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bercerita, Mu'adz bin Jabal dia kebiasaannya salat Isya bersama dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi. Kemudian setelah salat Isya beliau pulang ke rumahnya. Ya, di situ sudah ditunggu oleh kaumnya untuk melaksanakan salat Isya. Karena Mu'adz saat itu adalah seorang sahabat Nabi yang banyak mengerti hukum jamaah sekalian, ya banyak mengerti ilmu gitu ya, alim ya, seorang alim. Makanya dia dijadikan imam. Nah, kemudian dia kembali pada kaumnya, lalu melaksanakan sholat Isya lagi bersama dengan kaumnya. Ya, kalau dalam riwayat yang lain, ya ada tambahan lafadz gitu ya, bahwasanya hiya lahu tatawwu'an wa lahum fariidatun. Salat tersebut, maksudnya sholat yang dilaksanakan oleh Mu'adz yang kedua, itu adalah hukumnya sholat sunnah bagi Mu'adz dan sholat wajib bagi para makmumnya. Seperti itu ya mas kalian, berarti menunjukkan sah kalau memang seorang makmumnya itu sholatnya sholat wajib, sedangkan imamnya sholat sunnah itu boleh. Tidak mengapa ya mas kalian. Dan hadis yang lain tentang masalah hal itu juga ada. Ya, apabila contohnya, kalau kita sudah melaksanakan sholat bersama dengan imam, kemudian kita melihat ada orang yang sholat sendirian. Atau orang yang sholat sendirian itu sebelum dia memulai sholat, dia meminta salah satu dari makmumnya, tolong dong temenin saya melaksanakan sholat berjamaah agar saya tidak sendirian. Maka saat itu kita boleh menemani dia jamaah sekalian. Ketika itu kita dikatakan oleh Nabi bersedekah tenaga kita, bersedekah fisik kita ya, untuk bisa menemani dia agar dia bisa mendapatkan kesempurnaan sholat berjamaah. Seperti itu jamaah sekalian. Maka saat itu orang yang sudah melaksanakan sholat wajib, habis itu menemani sholat, maka hukumnya adalah sholat sunnah. Jadi sholat sunnah. Sedangkan imamnya adalah sholat wajib. Begitu juga kalau dibalik juga tidak mengapa. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian. Ya. Yang ketiga adalah, nah di sini juga berkaitan dengan suatu kasus begini jamaah sekalian, penting sekali. Yaitu apabila ada seorang yang datang dalam keadaan imam sudah sholat tarawih, sedangkan dia belum sholat isya. Ada orang belum sholat isya, ya karena pulangnya kemalaman, dia datang ke masjid dalam keadaan orang-orang sudah selesai sholat isya dan sudah masuk dalam sholat tarawih. Apa yang harus dia lakukan? Apakah dia mojok sholat sendiri gitu ya mas sekalian? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Ya, jawabannya adalah dia hendaknya ikut bersama dengan imam tersebut. Ya. Adapun imamnya saat itu niatnya sholat tarawih, sholat sunnah. Sedangkan dia sebagai makmum niatnya sholat wajib. Dan itu hukumnya sah. Sah bagi imam dan bagi makmum. Seperti itu. Nah nanti ketika imam sudah salam, dia tinggal menyempurnakan naik 2 rakaat. Nah itu selalu setelah sholat isya, ya dia bisa melaksanakan, ya dia bisa melaksanakan sholat tarawih bersama dengan jamaah setempat saat itu. Seperti itu jamaah sekalian. Kemudian yang ketiga, yaitu sholatul muftaridi khalfaman yusolli fardhon akhar. Kasus yang ketiga jamaah sekalian, atau kondisi yang ketiga adalah sholatnya orang yang melaksanakan sholat wajib di belakang orang yang melakukan sholat wajib dengan niat sholat yang lain. Jadi antara imam dengan makmum sama-sama sholat wajib. Namun imamnya sholat wajib A, makmumnya sholat wajib B. Niat sholat wajibnya berbeda.
Bagaimana hukumnya jamaah sekalian? Di dalam hal ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ada 3 kondisi. Ya, ternyata ada 3 kondisi. Kita tidak bisa menjawab boleh atau tidak boleh. Ini ada 3 kondisi. Ya. Yang pertama jamaah sekalian, ayyakuna adadu raka'atil fardhaini muttafiqah. Yaitu jumlah rakaat 2 salat wajib tersebut. Salat wajib imam dengan salat wajib makmum, rakaatnya jumlahnya sama. Ya, seperti orang ya, imamnya salat asar, makmumnya salat zuhur. Bisa nggak jamaah sekalian? Bisa. Sudah waktu asar ya imamnya salat asar. Kemudian makmum baru ingat, ya Allah tadi saya belum salat zuhur, ya. Saya belum melakukan salat zuhur, ya. Maka saat itu jamaah sekalian yang wajib adalah dia melakukan salat zuhur dulu. Nah, nanti adapun salat asarnya dia bisa melakukannya setelah itu. Nah, ketika itu imam salat asar, makmum salat zuhur. Yang demikian ini boleh jamaah sekalian. Ya, tidak mengapa. Nah, adapun nanti dia salat asarnya bisa sendiri atau mengikuti jamaah atau gelombang yang kedua. Itu yang pertama jamaah sekalian. Sama dalam jumlah rakaatnya. Kemudian yang kedua, kondisi yang kedua, ayyakuna adadu rakaati fardil ma'mumi aktsar minal imam. Jumlah rakaat salat fardunya makmum lebih banyak. Saya ulang. Jumlah rakaat salat fardunya makmum lebih banyak daripada imam. Nah, kalau sudah demikian itu boleh apa tidak jamaah sekalian? Di sini dicontohkan. Yaitu seperti orang yang melakukan sholat zuhur di belakang orang yang sholat subuh. Seperti ini bisa saja terjadi jamaah sekalian. Ada orang yang baru ingat pas lagi sholat subuh. Ini sholat subuh, imamnya sholat subuh. Namun dia baru ingat, ya Allah kemarin saya sholat subuh belum, sholat maghrib belum ya. Lagi sholat subuh, ternyata saya belum sholat maghrib kemarin. Ya berarti dia harus melakukan maghrib dulu yang lalu jamaah sekalian. Dia lakukan maghrib karena yang berurutan adalah demikian. Ya. Dia lakukan sholat maghrib, nah nanti setelah itu baru dia melakukan sholat subuh. Demikian. Jadi saat itu imamnya sholat maghrib, imamnya sholat subuh ya, imam sholat subuh 2 rakaat itu, sedangkan jamaahnya sholat maghrib. Nah, itu juga tidak mengapa, boleh. Cuma nanti ya kewajibannya sang makmum yang sholatnya kan baru 2, sedangkan sholat maghrib itu 3. Nah, ketika imam salam dari sholat subuhnya, dia naik untuk menyempurnakan rakaat yang ketiga, seperti itu. Dan tentang masalah hal ini diperbolehkan jamaah sekalian, ya, berdasarkan hadis yang lalu tentang tidak wajibnya bersamaan niat antara imam dengan makmum. Kemudian dalil yang kedua adalah qiyas. Ya, mengkiaskan ya sholat masbuk. Jadi mengkiaskan sholat yang masbuk, sholat makmum yang masbuk dan mukim, ya, mengkiaskan salat masbuk dan juga mukim. Salat masbuk itu gimana jamaah sekalian? Misalnya saya datang telat salat isya misalnya. Saya ketinggalan 1 rakaat ketika imam salam, apakah saya juga ikut salam? Jawabannya tidak. Ya, jawabannya adalah kita menyempurnakannya. Begitu juga dikiaskan juga salatnya orang yang mukim di belakang orang yang mengqashar salatnya. Ya, kita sebagai penduduk setempat, sholatnya kan sempurna 4 rakaat. Namun ada tamu yang ternyata dia adalah ulama. Tamu dari negeri lain atau provinsi lain, dia adalah ulama. Ketika datang waktu sholat yang 4 rakaat, dia maju. Kemudian sebelum mengimami dia berkata, Bapak-bapak, Bapak-ibu, saya akan mengqashar sholat. Nanti setelah saya salam, Bapak-ibu, nanti diteruskan sholatnya. Seperti itu, ya jamaah sekalian. Jadi karena setelah saya salam, nanti Bapak Ibu menyempurnakan jumlah rakaatnya 2 rakaat lagi. Kalau yang demikian ini tidak mengapa jamaah sekalian. Boleh ya, seperti itu. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kondisi yang keberapa? Ketiga. Ini masih kondisi di mana antara imam dengan makmum sama-sama sholat wajib, namun sholat wajibnya berbeda. Ayyakuna adadu rakaati fardil ma'mumi aqalla minal imam. Itu jumlah rakaat sholat fardunya makmum lebih sedikit dibandingkan imam. Ya, contohnya jamaah sekalian, orang yang sholat subuh di belakang orang yang sholat zuhur. Imamnya sholat zuhur 4, sedangkan makmumnya sholat subuh. Bisa nggak? Bisa jamaah sekalian.
Maksudnya bisa terjadi kalau memang berbeda. Cuman yang seperti itu adalah boleh apa tidak? Jawabannya adalah tidak boleh. Ya. Tidak boleh jamaah sekalian karena ketika itu dia akan menyelisihi imamnya di dalam gerakan-gerakan lahiriah. Ya, seperti itu jamaah sekalian. Jadi sekali lagi di dalam gerakan-gerakan yang lahiriah. Kalau seperti ini hendaknya dia tinggalkan. Artinya dia tidak ikut bersama dengan imamnya. Seperti itu jamaah sekalian ya. Ya, adapun dia salam duluan ya nggak bisa. Atau dia menunggu jamaah sekalian. Contohnya dia sudah 2 rakaat kan subuh 2 rakaat. Ketika imamnya naik dia nunggu aja gitu. Ya, nunggu saja. Ini saran saya tidak dilakukan. Nunggu sampai imamnya tasyahud akhir baru dia baru dia saat itu juga nunggu imam. Ketika imam salam baru satu tiga ikut salam bersama dengan imam. Salat dia tetap 2. Nah, sedangkan salatnya makmum itu 4 rakaat. Apakah seperti itu jamaah sekalian? Saran saya tidak dilakukan. Ya. Saran saya tidak dilakukan karena walaupun ada sebagian ulama berpendapat demikian, namun yang demikian itu seperti perbedaan ya. Perbedaan yang sangat mencolok dan itu akan mengundang reaksi curiga dari orang lain. Ini sholat apa kok cuma 2 rakaat, ini aliran sesat atau bagaimana? Akhirnya kita dicurigai jamaah sekalian. Nah, jadi kalau memang orang belum melaksanakan sholat subuh misalnya, di saat orang melakukan sholat yang jumlahnya lebih dari jumlahnya lebih dari 2 rakaat, ya, maka saat itu kita sholat subuhnya sendirian aja. Nanti setelah sholat subuh sendirian ya kita ngikut bersama dengan imam ya. Kalau dapat rakaat alhamdulillah, kalau tidak ya sudah nggak apa-apa kita sholat sendiri, tidak mengapa. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian, kondisi yang keempat. Ini kondisi perbedaan ya atau kasus yang keempat, perbedaan niat antara imam dengan makmum, sholatul mutimmi khalfaman yaksur. Sholatnya orang yang menyempurnakan sholatnya. Sholatnya orang yang menyempurnakan rakaat di belakang orang yang mengqashar sholat. Ini juga boleh jamaah sekalian. Jadi imamnya mengqashar seperti tadi kita katakan ya. Ya, imamnya mengqashar sholat karena imamnya musafir. Musafir tapi disuruh maju untuk jadi imam. Ya nggak apa-apa. Ini sedangkan makmumnya adalah penduduk setempat ya, sehingga sholatnya sempurna, boleh. Ya boleh jamaah sekalian. Dan kewajiban bagi makmum untuk menyempurnakan sholatnya. Jadi setelah imam salam, dia harus menyempurnakan sholatnya tanpa perbedaan di kalangan para ulama. Kemudian jamaah sekalian, yang berikutnya adalah salatuman yaksuru khalfal mutimmi. Salatuman yaksuru khalfal mutimmi. Itu salatnya orang yang mengqashar salat, salatnya musafir, berarti ya, di belakang orang yang menyempurnakan salatnya. Umumnya begitu. Imamnya ya biasa penduduk setempat. Di antara makmum ada yang salat qashar. Atau semua makmumnya salat qashar. Berarti semua makmumnya musafir. Ini juga boleh jamaah sekalian. Cuma diwajibkan bagi makmum untuk melaksanakan salatnya secara sempurna 4 rakaat. Makmum walaupun saat itu wajibnya dia 2 rakaat. Maka saat itu kalau dia sholat di belakang imam yang 4 rakaat, dia harus ngikut imam 4 rakaat. Ya tidak boleh dia ketika imam naik ke rakaat ketiga dia duduk sambil nunggu imam tasyahud, kemudian salam baru dia ikut salam. Tidak demikian. Justru seperti itu tidak sah nanti sholatnya jamaah sekalian, nggak sah sholatnya. Ya. Jadi yang demikian ini benar-benar harus diperhatikan. Ya, ini berdasarkan hadis. Ya. Berdasarkan hadis ya Mas. Ini walaupun jadi harus ngikut makmum yang musafir itu harus menyempurnakan sholatnya. Walaupun dia mengikuti imamnya itu hanya di tasyahud akhir. Perhatikan ya Mas, sekarang musafir mengikuti imam. Imamnya itu adalah sholat sempurna 4 rakaat, sedangkan dia 2 rakaat. Walaupun dia mengikuti imam di tasyahud akhir. Ya, atau di rakaat yang terakhir, maka tetap dia harus melaksanakan sholat 4 rakaat. Ya, 4 rakaat. Karena imamnya adalah imam yang sempurna. Demikian. Berarti orang yang musafir, dia disyariatkan atau disunnahkan, dianjurkan untuk melakukan sholat qashar apabila dia pertama jadi imam. Atau apabila dia sholat sendirian. Atau apabila dia sholat bersama dengan
para makmum lain yang sama-sama musafir, bersama dengan rombongan musafir. Maka saat itu dia barulah sholatnya 2 rakaat. Namun ketika dia makmum di belakang imam yang menyempurnakan sholatnya alias penduduk setempat, maka dia wajib menyempurnakannya. Ini berdasarkan asar jamaah sekalian. Riwayat dari sebagian sahabat, riwayat Imam Ahmad, ya, dari Musa bin Salamah rahimahullah. Dia berkata, kami pernah di Mekah bersama dengan Ibnu Abbas. Karena Ibnu Abbas itu adalah salah satu sahabat Nabi yang menjadi mufti. Bahkan dia satu-satunya mufti saat itu. Ya, satu-satunya mufti di Mekah Al-Mukarramah. Jadi kami pernah di Mekah bersama dengan Ibnu Abbas. Lalu saya berkata, inna idza kunna ma'akum sallaina arba'an wa idza raja'na ila rihalina sallaina rak'atain. Wahai Ibnu Abbas, sesungguhnya kami apabila salat bersama dengan kalian yang mukim di Mekah, kami salatnya 4 rakaat. Namun kalau kami salat di tenda-tenda kami, di ya tenda atau rumah gitu ya, rumah kami salatnya 2 rakaat. Ya. Kemudian Ibnu Abbas apa jawabannya? Tilka sunnatu Abil Qasimi sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian itu adalah sunnahnya Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Salatnya sunnahnya Nabi, maksudnya adalah ajaran Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya memang seperti itu. Kalau kita salat di belakang imam yang mukim, dia menyempurnakan salat, kita harus mengikuti 4 juga. Walaupun kewajiban kita sebenarnya cuma 2. Tapi kewajiban kita mengharuskan untuk ngikuti imam saat itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian jamaah sekalian, di dalam riwayat yang lain, yaitu dari yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dari seorang tabi'in bernama Abu Mijlaz. Dia berkata, saya pernah berkata kepada Ibnu Umar, seorang musafir menjumpai 2 rakaat dari sholatnya kaum yang mukim. Seorang musafir kan wajibnya 2. Dia sholat menjumpai 2 rakaat, sholatnya orang yang mukim. Atau jazi'uhur raka'atani aw yusalli bisalatihim. Apakah cukup bagi dia sholat 2 rakaat saja? Atau dia sholat mengikuti sholatnya mereka itu 4 rakaat? Jadi ada makmum yang masbuk. Makmum masbuk ini adalah seorang musafir. Ya, dia mau ngikuti imam yang mukim, namun ketinggalan 2 rakaat. Kan wajibnya dia cuma 2. Apakah cukup dia rakaat saja? Apakah cukup dia 2 rakaat saja? Ataukah dia harus mengikuti sholatnya kaum yang mukim itu, yaitu 4 rakaat juga? Kemudian Ibnu Umar, ya, Abu Mijlas berkata, lalu Ibnu Umar tertawa jamaah sekalian. Dan dia berkata, yusalli fi salatihim. Ibnu Umar berkata, dia harus salat mengikuti salatnya makmum. Mengikuti salatnya kaum yang mukim itu. Ya, karena imamnya adalah mukim. Seperti itu jamaah sekalian. Kemudian di sini ada penjelasan la yajuzul i'timamu biman yusalli salatan yakhtalifu fi'luha an fi'li salatihi. Nah, di sini ada catatan ya jamaah sekalian. Jadi ada 5 jamaah sekalian ya. Ada 5 kondisi atau 5 kasus di mana perbedaan antara niat imam dan makmum itu tidak mengapa, tidak membahayakan dan tidak berakibat batalnya sholat makmum. Nah, namun di sini ada yang tidak boleh ya mas sekalian. Kalau diikuti maka ini tidak sah. Itu tidak boleh bermakmum dengan imam yang melakukan sholat yang ternyata berbeda tata cara lahiriahnya dengan makmum, beda. Ya, seperti orang yang sholat zuhur di belakang orang yang sholat jenazah, boleh atau tidak? Tidak boleh ya mas sekalian. Ya misalnya kita terlambat sholat zuhur dalam keadaan di situ sudah sholat jenazah, kita ngikut juga, ya tidak boleh. Kecuali kalau kita memang niatnya sholat jenazah juga, nggak apa-apa. Ya ada orang sholat jenazah, saya belum sholat zuhur. Yang boleh kalau dia ngikut sholat jenazah, niatnya sholat jenazah. Namun kalau dia niatnya sholat zuhur tidak boleh. Ya, atau ya jamaah sekalian, imamnya atau di belakang imam yang sedang sholat kusuf, sholat gerhana. Kan sholat gerhana berbeda dengan sholat yang biasa jamaah sekalian. Ya, sholat subuh di belakang imam yang sholat gerhana. Mentang-mentang sama-sama 2 rakaat, iya. Karena 1 rakaatnya sholat gerhana itu ada 2 kali rukuan. Bukan 1 kali rukuan, tapi 2 kali rukuan, 2 kali sujud. Oleh karena itu tidak boleh diikuti. Ya,
tentu saja alasannya itu akan menyebabkan dia secara lahiriah berbeda dengan imamnya. Berbeda jamaah sekalian, dan berbeda ini tidak boleh. Ya, wallahu a'lam bissawab. Itulah jamaah sekalian kasus-kasus yang berkenaan dengan masalah perbedaan niat antara imam dengan makmum. Wallahu a'lam bissawab. Barangkali di antara jamaah kalau ada yang mau bertanya seputar ini, mari sama-sama kita tambah ilmu dengan cara kita diskusi, tanya dan jawab. Monggo silakan. Nah, Ustaz, barakallahu fiik atas materi yang telah antum sampaikan. Baik, untuk saat ini kita telah memasuki sesi tanya jawab, Ustaz. Sudah ada pertanyaan yang masuk. Bismillah. Dari Muhammad di Jakarta. Apakah boleh saya sedang safar bertemu imam yang sedang sholat asar, sudah rokaat ketiga. Saya ikuti 2 rakaat saja sampai salam. Saya juga ikuti salam karena qashar zuhur. Silakan, Ustaz. Tadi kita katakan jamaah sekalian yang demikian ini adalah tidak boleh. Seandainya Bapak salam juga karena berpendapat bahwasanya kan wajibnya saya cuma 2. Nah, sedangkan imam 3. Ini tidak boleh. Ya, tidak boleh karena saat itu salatnya tidak sah. Salatnya makmum tidak sah. Yang benar gimana kalau dia sudah sholat di belakang imam yang 4 rakaat, dia harus mengikuti 4. Tadi kita sudah mengatakan bahwasannya walaupun dia di akhir-akhir sholatnya imam melaksanakan sholat 4, contohnya sholat zuhur 4 rakaat, kita ngikut juga sama-sama sholat zuhur. Cuman kalau kita kan mengqashar sedangkan imamnya tidak mengqashar, kita ngikut imam di rakaat yang terakhir atau ketika tasyahud, bahkan kan sebentar sekali itu ya. Tetap ketika imam salam kita harus menyempurnakan 4 rakaat ya mas sekalian. Ya, jadi tidak boleh melakukan perbedaan ya salat dia dengan salat imam. Jadi kalau dia misalnya salat zuhur, tunggu supaya imamnya melakukan salat 2 rakaat dulu. Setelah dia 2 rakaat saya baru takbiratul ihram. Sehingga ketika imam salam saya juga salam. Ini tidak boleh. Salat dia tidak sah. Salat dia tidak sah. Demikian ya mas sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, syukron atas jawaban yang telah antum sampaikan, Ustaz. Semoga bermanfaat bagi penanya. Baik, pemirsa, saya ingatkan kembali, saat ini Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp di nomor 0811 8033 389. Baik, Ustaz, akan Anda bacakan untuk pertanyaan berikutnya. Bismillah, izin bertanya, Ustaz. Bila saya sholat isya, sementara imam sudah sholat tarawih, apakah boleh, Ustaz? Syukron. Ulangi tapi coba mohon maaf. Coba diulangin, Mas. Bila saya sholat isya, sementara imam sudah sholat tarawih, apakah boleh, Ustaz? Maksud boleh ini apa maksudnya? Boleh ngikut atau boleh bagaimana? Pertanyaan hanya gitu aja. Ini boleh, ya, Ustaz. Ya jadi boleh apa masih boleh isya gitu, Ustaz, mungkin, Ustaz. Jadi kalau ada seorang sudah sholat isya, kemudian imamnya sedang sholat tarawih, ya boleh. Karena memang tarawih itu harus dilakukan setelah sholat isya. Ya, seperti itu. Jadi sekali lagi kalau dia sudah sholat isya, ya nggak apa-apa dia sholat tarawih. Maksudnya gitu ya. Jadi apa jawaban dari pertanyaan ini? Mungkin yang dimaksud adalah demikian. Kalau dia sudah sholat isya, sekali lagi ya silahkan dia sholat tarawih. Ya, karena yang penting tidak boleh dia melakukan sholat tarawih sebelum sholat isya. Maka saat itu tarawihnya tidak sah. Sebab hakikatnya sholat tarawih itu adalah qiyamul lail. Ya, qiyamul lail itu harus dilakukan setelah sholat isya. Walaupun isyanya itu dilakukan secara jamak takdim. Ada orang melakukan jamak takdim, melakukan sholat isya di waktu maghrib. Habis melakukan sholat isya di waktu maghrib, maka dia diperbolehkan langsung melakukan sholat tarawih seandainya dia ada. Jadi demikian, jemaah sekalian ya.
Jadi diperbolehkan, yang penting dia melakukan sholat isya dulu baru sholat tarawih. Ya. Namun yang tidak boleh adalah ketika imam sholat tarawih, kemudian kita mojok itu sendirian melakukan sholat 4 rakaat, tidak perlu. Ya, kita tidak perlu melakukan hal itu karena kita tadi sudah ngaji ya, sudah belajar bahwasanya ketika kita datang sudah tarawih sedangkan kita belum sholat isya, ya sudah ikutlah sholat tarawih bersama dengan makmum. Cuman kita niatnya adalah sholat isya. Ya, kita saat itu sholat isya. Ketika imam salam, maka saat itu kita menyempurnakan 2 rakaat lagi. Dan ketika itu kita mendapatkan pahala sholat berjamaah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, syukron atas jawaban yang telah antum sampaikan, semoga bermanfaat. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bismillah, izin bertanya. Bagaimana jika saat menjadi makmum lupa membaca niat, Ustaz? Syukron. Baik. Kalau sebagai makmum lupa membaca niat, akan tetapi niat tersebut sudah ada di dalam hatinya, maka saat itu hukumnya sah. Karena para ulama tidak ada yang mewajibkan, ya. Yang setahu saya tidak ada ulama yang mewajibkan melafadzkan niat atau mengucapkan niat. Yang penting niat itu sudah ada dalam hati. Ini adalah salat di waktu saya bangun tidur, berarti salat subuh. Dia tahu akan melakukan salat subuh, berarti saat itu sudah niat. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, an-niyatu tatba'ul ilm. Ya, niat itu mengikuti pengetahuan. Faman alima annahu sayaf'alu syai'an nawahu, faqad nawahu. Jadi barang siapa yang mengetahui bahwasan dia akan melakukan sesuatu, dia tahu akan melakukan sesuatu, maka sama dengan dia telah meniatkannya. Ya, walaupun dia tidak melafadzkan di dalam niat. Dan tentang masalah melafadzkan niat ini jamaah sekalian, pendapat yang saya pilih adalah pendapat yang mengatakan bahwasannya tidak disunnahkan. Tidak disunnahkan jamaah sekalian, tidak dianjurkan untuk melafadzkan niat. Justru yang terbaik itu adalah kita tidak melafadzkan niat. Ya, justru yang terbaik adalah kita tidak melafadzkan niat. Sebab tidak ada nukilan dari para sahabat Nabi yang menukil salatnya Nabi, tata cara salatnya Nabi termasuk bacaannya secara detail, baik sebelum salat maupun di dalam salat maupun setelah salat, yang mengatakan bahwasanya Nabi sebelum sholat beliau mengucapkan kalimat ini dan itu. Tidak ada jamaah sekalian. Karena niat itu adalah tempatnya adalah hati, dan ini adalah pekerjaan hati. Jadi cukup seorang di dalam hatinya menentukan niat, saya niat sholat zuhur karena Allah, saya niat sholat asar karena Allah, saya niat sholat maghrib karena Allah. Begitu saja jamaah sekalian. Nah, cukup, nggak perlu rakaatnya, karena disebut maghrib mesti 3 rakaat, isya mesti 4 rakaat. Kecuali kalau dia dalam kondisi safar, dia tahu ini adalah salat 2 rakaat, walaupun hanya di dalam hati saja sudah sah jamaah sekalian. Ya. Padahal para sahabat Nabi adalah orang yang paling menginginkan menyampaikan ilmu itu kepada umat. Ya. Walaupun itu secara detail itu disampaikan jamaah sekalian. Bahkan gerakan jenggot Nabi, kemudian ketiaknya Nabi yang ketika beliau sujud itu, ketiak beliau yang putih itu terlihat. Pipinya Nabi ketika salam itu yang berwarna putih, pipi Nabi itu terlihat dari belakang saat Nabi salam. Ya, gerak-gerakan jenggot ketika Nabi bacaan di dalam salatnya, semuanya ternyata dinukil ya mas sekalian. Namun tidak pernah ada yang menukil dari seorang sahabat Nabi pun bahwasanya Nabi sebelum takbiratul ihram beliau mengucapkan ini dan itu. Tidak ada ya mas sekalian. Berarti yang terbaik itu adalah kita tidak melakukannya. Wa khairul hadyi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terbaik, petunjuk yang terbaik adalah petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu anjuran dari kami jamaah sekalian. Namun jamaah yang dimuliakan Allah, walaupun demikian itu, ya ada saudara kita yang memang berbeda niat, karena memang para ulama juga berbeda tentang masalah melafadzkan niat. Kita jujur saja jamaah sekalian ya, karena dalam hal ini dalam masalah at-talaffuzu bin niyah, ya mengucapkan niat, para ulama juga berbeda pendapat. Dan kita tidak mudahnya mengatakan bid'ah kepada saudara kita yang mengatakan demikian. Sekali lagi, walaupun kita memilih tidak melafadzkan niat, namun untuk memvonis bid'ah, ya saudara kita hendaknya kita jauhi jamaah sekalian. Karena sebagian ulama mengatakan demikian itu dianjurkan melafadzkan niat itu bagi orang yang ada was-was jamaah sekalian. Ada was-was tuh
aduh saya udah niat belum ya, saya udah niat belum ya, saya udah niat belum. Nah orang yang seperti ini jamaah sekalian, karena ada was-was itu terkadang juga sudah niat di dalam hati, namun ternyata digoda oleh setan, ya, sehingga dia membatalkan sholatnya. Takbir lagi, aduh saya belum niat, takbir lagi. Nah orang seperti ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, daripada dia terus-menerus dia di dalam was-was, solusinya adalah dengan dia mengucapkan niat atau melafadzkan niat. Itu adalah ijtihad para ulama. Ya, dan kita sebagai orang awam, ya hormati ulama kalau memang mengatakan demikian. Itu tidak sembarangan jamaah sekalian. Nah, bagi saya adalah tidak mudahnya bagi kita untuk memvonis itu bid'ah, walaupun saya sendiri memilih tidak melafadzkan niat dan tidak menganjurkan ya di dalam kajian-kajian kami untuk melafadzkan niat. Wallahu a'lam bishawab. Na'am. Baik Ustaz, syukron atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Kemudian ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Bolehkah menggabungkan dua niat sholat, maksudnya sholat sunnah, semisal tahiyatul masjid dengan sholat khobliyah Ustaz? Baik. Khobliyah, syukron. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, dalam kajian masalah niat itu ada yang disebut tadakhul. At-tadakhulu bainan niyat ya. Yaitu menggabungkan di antara beberapa niat yang ada. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, pendapat yang pernah saya ketahui jamaah sekalian tentang masalah hal ini, diperbolehkan bagi seseorang menggabungkan niat ya di antara salat sunnah ba'diyah, kemudian di antara salat sunnah tahiyatul masjid dan juga salat sunnah wudu, itu boleh digabung menjadi satu. Jadi 3 in 1 jamaah sekalian. Jadi satu salat itu bergabung niat salat-salat sunnah yang sebenarnya itu adalah syariat tersendiri. Syariat tersendiri jemaah sekalian. Namun syariat yang tersendiri itu apabila dilakukan satu kali saja itu bisa dilakukan. Ya, sah dilakukan jemaah sekalian. Seperti seseorang masuk ke dalam masjid, ya, ternyata jarak antara adzan dan iqamah itu begitu cepat, saat dia masuk itu hanya cukup untuk melakukan sholat 2 rakaat saja. Ya, sholat 2 rakaat saja, tidak bisa 4 rakaat. Maka ketika itu dia niatkan, saya niat sholat sunnah tahiyatul masjid, saya niat juga sholat sunnah wudhu, sholat sunnah qobliyah juga, langsung dia. Dan insya Allah dia akan mendapatkan pahala dari 3 sholat sunnah tersebut ya mas sekalian. Ya, namun kalau dia hanya sholat sunnah qobliyah, dia tidak dapat pahala sholat sunnah tahiyatul masjid dan juga sholat sunnah wudhu. Makanya orang yang sudah ngaji ya mas sekalian, dia bisa memperbesar ya ganjarannya di sisi Allah dengan cara dia meniatkan beberapa sholat itu ya di dalam sholat sunnahnya tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Sama seperti halnya ada seseorang yang berhubungan intim dengan istrinya di hari Jumat. Ya, di hari Jumat. Nah, namanya dia habis berhubungan intim, dia harus mandi janabat. Dan di hari Jumat itu dia juga harus melakukan mandi untuk Jumatan. Maka jamaah sekalian, orang yang memang sudah memiliki ilmu, dia bisa mendapatkan pahala lebih, ganjaran yang lebih di sisi Allah kalau dia niatkan 2. Ya, caranya adalah mandi janabat tersebut, dia niat mandi janabat plus dengan niat sekalian mandi Jumatan. Maka saat itu dapat 2 pahala dari kebaikan tersebut. Jadi mendapatkan pahala double dari 2 kebaikan tersebut. Demikian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah. Baik Ustaz, syukron atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Baik, demikian tadi adalah pertanyaan terakhir Ustaz. Silakan Ustaz untuk menyampaikan kesimpulan pada kajian hari ini. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya tentang masalah perbedaan antara niat imam dan makmum, sekali lagi ini adalah bukan menjadi syarat ya. Jadi diperbolehkan antara imam dengan makmum itu melakukan niat yang berbeda-beda atau niatnya berbeda-beda. Jadi tidak batal. Salatnya imam tidak batal, begitu juga makmum tidak batal. Nah, di antara jamaah sekalian, hal-hal yang diperbolehkan atau kondisi yang diperbolehkan atau kasus-kasus perbedaan niat yang sah, itu salatnya orang yang salat wajib di belakang orang yang salat sunnah. Imamnya salat sunnah, makmumnya salat wajib. Begitu juga sebaliknya, imamnya salat wajib, makmumnya salat sunnah, itu juga boleh. Kemudian jamaah sekalian, kondisi imamnya salat wajib tertentu, kemudian makmumnya salat wajib yang lain. Jadi sama-sama salat wajib ya antara imam dengan makmum, namun
imamnya sholat wajib A, kemudian makmumnya sholat wajib B. Nah, jadi berbeda sholat wajib. Itu juga diperbolehkan. Namun tidak pada kondisi jamaah sekalian, dalam hal ini tidak pada kondisi yang diperbolehkan. Artinya tidak boleh apabila jumlah rakaat sholat fardunya makmum lebih sedikit daripada sholat fardunya imam. Kemudian orang yang musafir itu juga diperbolehkan ya sholat di belakang seorang yang mukim, ya boleh. Namun dia berkewajiban untuk menyempurnakannya. Begitu juga sholatnya orang yang mukim di belakang musafir itu boleh. Ya, cuman kewajiban bagi sang mukim, makmumnya mukim untuk menyempurnakan setelah imam salam. Seperti itulah jamaah sekalian, ternyata syariat kita begitu luas sehingga walaupun adanya perbedaan di dalam masalah niat, ternyata masih boleh tetap melaksanakan sholat berjamaah. Lakukanlah sholat berjamaah jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, karena Allah memberikan keutamaan yang sangat besar ya, karunia dan juga pahala yang sangat besar bagi orang yang tetap melaksanakan sholat berjamaah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan lanjutkan dengan kajian atau tema kajian lain yang lebih penting dan menarik yang bisa memperbaiki ibadah kita di pertemuan yang akan datang. Ada kekurangannya, kata-kata yang tidak berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah memberikan faedahnya dan manfaatnya, tambahan ilmu dan amal bagi saya dan juga bagi jamaah sekalian. Dan kita akhiri, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.